Oke, untuk update-nya sekarang di mata kuliah udah ada deskripsinya. Nah, deskripsi di sini ada kode, ranah topik. Karena di sini intinya di semua ini adalah atribut yang ada di nanti akan ada di RPS ya. Misalkan misalnya di RPS, ya di sini nanti bisa diisi aja, terutama yang bintang-bintang ini yang wajib ya. Nah, terus selanjutnya ada mata kemarin adalah di bagian CPLMK. Jadi ini untuk mengukur proporsi bobot masing-masing mata kuliah di CPMK untuk prestasinya. Nah, ini di sini nanti ada jumlahnya. Nah, ini ada yang jujur nanti bisa dia kasih nilainya. Jadi proporsi bobot per mata kuliah yang menyusun dari CPL yang ditentukan. Selanjutnya masuk ke CPMK. Di CPMK di sini kemarin ada beberapa prodi yang cuman hanya ada CPMK dan ada yang sub. Di sini ada contoh yang cuman CPMK aja, terus ada CPMK yang ada subnya seperti ini. Jadi untuk nanti pun di RPMK-nya, nah di sini misal di sini ada Pancasila. Di Pancasila itu ditentukan dulu. Katakanlah di sini ada dua dua pertemuan itu sini bisa ditambahkan ya, ditambahkan atau diedit. Di sini yang penting di sini ada dipilih pertemuannya, lalu dipilih yang CTMK-nya, terus nanti yang bintang-bintang ini diisi dan jangan lupa dipilih asesmennya karena asesmen ini nanti yang untuk memberi bobotnya dan penilaian. Jadi di sini misal ada UTS atau UAS, UTS dan UAS atau mungkin ada juga kuis atau project atau yang lainnya atau mungkin nanti bisa ditambahkan lagi. Terus di sini ada atribut-atribut yang ada di RPMK yang nantinya juga akan ditampilkan di RPS. Jadi ada bentuk pembelajaran, terus di sini ada metode pembelajarannya, ya, project based dan lain-lain. Terus ada metodenya, terus nanti bisa diisi. Kalau di luar jaringan apa, apakah ada ceramah, diskusi atau aktivitas yang lainnya. Terus di sini ada dalam jaringannya pakai Sinau atau mungkin ada platform-platform yang lain, referensi yang tambahan-tambahan yang lain. Nah, untuk metodenya ya biasanya tinggal diisi aja di sini sesuai ketentuan yang ada, bisa mulai dari bentuk pembelajarannya atau aktivitas tatap muka, berapa menit belajar mandiri atau tugas terstruktur. Nah, di sini ada beberapa juga yang bisa diisi pokok per pertemuan. Ini adalah contoh dua pertemuan saja, dua pertemuan saja ini udah. Nah, ini ada dua pertemuan saja. Dua pertemuan ini untuk mencoba memberikan bobot di UTS sama UAS ya. Jadi di sini masing-masing saya kasih 50 dulu. Nah, nanti di sini ada muncul rencana penilaiannya. Jadi kalau tadi di bentuk apa aslinya nggak diisi nanti akan mati abu-abu seperti ini. Tapi kalau tadi bentuk aslinya dikasih UTS diaktifkan sama UAS ini, nah nanti ini bisa diisi angkanya. Ini bisa diisi 50 atau 60 atau 60 40. Nah, yang penting di sini untuk jumlah totalnya itu adalah 100 atau 30, 70, 10, atau 50. Yang penting di sini totalnya itu adalah 100. Nah, tapi kalau tidak sebenarnya tidak diisi ya berarti di sini akan mati nggak bisa di. Nah, di sini ada ketentuan. Jadi kalau kalau jumlahnya kalau 100 akan warnanya hijau dan bisa disimpan. Tapi kalau jumlahnya cuma 90, lah di sini saya kasih 40 berarti jumlahnya 90. Berarti di sini tombol simpannya akan hilang. Belum belum bisa muncul kebanyakan hilang. Saya belum bisa muncul. Jadi jumlahnya harus 100. Bisa muncul. Baru bisa disimpan. Nah, setelah itu ada rencana asesmennya ini. Nah, nanti tadi ya, asesmennya sudah asesmen seperti apa. Nah, ada di RPMK. Kalau sudah bisa langsung disimpan saja.
Hmm, sudah simpan berhasil seperti ini masuk ke kelas perkuliahan. Tadi adalah contoh kelas Pancasila ya. Di sini ada Pancasila ini diganjil semester lalu ya. Sampai contohnya aja. Di sini ada rekam mahasiswanya. Nah, di sini bisa kelola RPS. Bisa kelola RPS dulu. Nah, bisa. Jadi tadi apa yang kita masukkan di sana, ya sebelumnya di sini akan muncul semuanya. Nah, itu bagus juga. Nanti kalau di sini ada menu download RPS. Nah, tadi karena tadi cuma baru dua pertemuan ya belum karena tadi isiannya belum lengkap ya jadi masih kosong seperti ini. Ini ada kalau mau update RPS juga ada di sini teman-teman menu-menunya. Hanya untuk form penilaian UBE, sini untuk penilaiannya. Jadi di sini misal tes UTS bisa tes tertulis ya, mau di langsung 100% atau mungkin ada dosen yang memberikan di situ nilainya per apa? Nilainya per soal setiap masing-masing soal masing-masing bobot. Nah, ini bisa diisi 1 atau 10 atau berapa bisa sesuai jumlah soalnya. Di sini untuk matriknya. Nah, karena tadi saya cuma satu, jadi di sini cuma saya buatkan UTS 100% aja. Tapi kalau mau dibuat per CPMK, per materi, atau per soal, juga bisa. Nah, kalau misal ada rubrik pun juga bisa dimasukkan di sini ya. Jadi misal kalau untuk nilainya range berapa? Ini ada 75, 8, 85 sampai 100. 100, ini deskripsinya apa, dijelaskan juga bisa. Bisa juga di sini untuk tambah dan seterusnya sesuai skala penilaian yang ada di panduan akademik. Kalau mau pakai rubrik juga bisa di sini. Tinggal tambahkan aja rubriknya. Nah, selanjutnya setelah kemudian di sini ada penilaian karena tadi saya cuma satu aja. Nah, ini ada satu contoh penilaian yang sudah saya input. Jadi di sini ada pengolahan kaca, ada UTS sudah saya isi penuh. Terus selain UTS di sini ada UAS juga yang harus diisi. Misal di sini UASnya ada mahasiswa yang nilainya cuma 20 atau 40 atau mungkin yang ini saya kosong aja. Yang nggak ikut UAS ya. Jadi misal di sini ada simpan, lalu di sini ada di ini kembali. Nah, terus di sini langsung di penilaian. Nah, di sini keluar. Jadi mana ini adalah angka tadi yang sudah diinput, angka per bentuk asesmennya, terus ini adalah angka ketercapaian CPL-nya. Saya bobot yang ditentukan. Ini rasanya di sini ada nilai akhir yang nanti sesuai standar yang ada di transkrip. Ini harus saya tetapnya seperti ini. Dia file. Karena dia nggak ikut. Yang terakhir ini dia nggak ikut UAS. Bisa yang menu download PDF-nya ini juga udah bisa. Kalau untuk kebutuhan BKD itu. Nah, selanjutnya kalau untuk contoh mata kuliah yang penilaiannya mau dibuat per subjek PMK. Nah, di sini saya udah mencoba kemarin ngisi yang MK TDIA ya. TDIA di sini. Nah, TDIA di sini ini, semua atribut-atributnya sudah banyak yang saya masukkan ya. Jadi untuk atribut yang menjadi nanti akan jadi komponen FPS. Ini tinggal diaktifkan aja terus masuk ke RP langsung mas. Prosedurnya sama. Sekarang masuk ke RPMK. Nah, di sini ada beberapa RPMK yang sudah saya masukkan juga sebanyak hmm, ada beberapa. Nah, ini RPMK-nya.
Nah, ini saya sudah isikan untuk sejumlahnya ada 16 kali pertemuan dan ini bobotnya udah coba saya lengkapi. Jadi di sini ada berapa yang ini. Jadi untuk rencana penilaiannya di sini menggunakan observasi atau tugas atau praktek ya. Untuk CPL-nya satu CPL dia punya dua CPMK aja. Terus di sini untuk tes tulis, tes tes. Jadi masing-masing CPMK itu ada penilaian per di awal dan di tengah-tengah dan di akhir semester ada UASnya juga. Nanti sebetulnya nah, ini ada rencana untuk asesmennya jadinya seperti ini. Nanti untuk asesmen ini yang muncul di RPS juga. Setelah ini masuk ke kelas perkuliahan. Nah, ini ada yang tadi masuk, ini ada RPS-nya. Jadi untuk RPS-nya tadi yang sudah saya input tadi di depan, sini rencana penilaiannya, terus di sini ada rencana asesmennya, udah muncul semuanya, ada tugas satu, tugas dua, tes tulis, tugas tiga, tugas empat, dan UAS. Di sini muncul semua seperti tadi ya. Di sini kalau dicek nanti di RPS-nya akan seperti ini. Hmm. Akan seperti ini. Jadi nanti atribut-atribut yang tadi sudah diinputkan dari CPL, CPMK, sub CPMK akan muncul semuanya ya, termasuk bentuk per bobot penilaian. Di sini ada CPMK berapa, ini bobotnya berapa. Ini ada semuanya. Jadi untuk respon kurangnya ada semuanya sampai menjelaskan. Dan di sini pun ada juga dari mulai sub CPMK-nya, terus ada tugas satu, ada ceramah, terus ada nah di sini. Ini muncul semuanya, dan muncul udah teman, muncul semua. Terus untuk penilaiannya, berarti di sini ada formulir OBE karena tadi cukup banyak, nah akhirnya seperti ini. Jadi di form penilaiannya pun juga cukup banyak ya, dari 2 coba 4 tadi diukur menjadi ada 6 masuknya. Ada 6 masuk jadi dari tugas 1 sampai 4 sama UTS sama UAS. Ini ada matriknya. Nah, di sini saya masih membuat 100% aja karena untuk evaluasinya cuma satu. Lalu di nilai akhirnya setelah di generate, nah ini akan menjadi seperti ini. Jadi ini adalah contoh pertemuan TDIA. Ya, jadi di sini ada jadi bobot-bobot yang udah diisikan di awal tadi, selain masuk di RPS juga masuk di sini. Ada simpen juga tugas satu sampai tugas 4, ada UTS, ada UAS, ada nilai, ada statusnya, ada di sini ada nilai akhirnya. Ini juga udah muncul semuanya. Jadi kalau untuk penilaian yang menggunakan sub CPMK masih nggak jauh berbeda dengan yang CPMK. Cuman di sini ada sedikit di RPMK-nya itu masih apa? Nggak cuman ada tambahan sub saja untuk penilaian yang harus dicentang. Nah, seperti itu. RPMK. Kalau yang tadi Pancasila masih bentuknya masih CPMK, dia akan biasa. Tapi kalau jadi CPMK dia centangannya di CPMK aja. Tapi kalau ada sub CPMK, maka yang hitam ini sub CPMK di sini, terus centangannya dia melakukannya di sub CPMK-nya. Langsung seperti ini. Jadi misal ada CPMK 5, dia punya 5 sub CPMK, terus ada CPMK 0502 ini dia punya 2, 3, ada 7 sub CPMK.
Ya, gitu loh, teman. Jadi kalau tadi yang Pancasila itu adalah dengan Percep MK, jadi terus yang formulir yang TDIA ini adalah dengan sub Percep MK. Jadi seperti itu. Juga ini termasuk nilainya ini juga udah bisa di-download kalau untuk kebutuhan PKD. Si layout masih sama seperti layout yang ada di sini.